sejahtera bagi kita semua. Shalom. Warta Jemaat Gereja Protestan Maluku Kategorial TNI Angkatan Darat Peniel Bentas, Minggu 25 Januari 2026. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak dalam ibadah di saat ini. Majelis Jemaat mengucapkan selamat bersukacita dan bersyukur atas pertambahan setahun usia kelahiran, usia pernikahan, dan hari bahagia lainnya. Kami mendoakan selalu jemaat yang ada dalam pergumulan. Doa kami, Tuhan Yesus memberkati. Mengawali ibadah saat ini, kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pelayan firman, ibadah jam 7 pagi di Gereja Kasih Karunia akan dilayani oleh Pendeta Nyonya M. Tuhumuri. Ibadah jam 9 pagi di Gereja Peniel akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Ime Urlorlo. Dan ibadah jam 6 sore di Gereja Peniel akan dilayani oleh Pendeta Nyonya CH Filinditi. Tata ibadah yang digunakan adalah tata ibadah minggu keempat. Pembacaan firman Tuhan terbaca dalam kitab Mazmur 147 ayat 1 sampai 20. Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih atas dukungan dan doa jemaat dan semua pihak yang telah membantu sehingga pelaksanaan sidang ke-38 Jemaat Gereja Protestan Maluku Kategorial TNI Angkatan Darat Peniel Bentas telah berlangsung dengan baik dalam penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Majelis Jemaat memberitahukan bahwa dalam ibadah Minggu 1 Februari 2026 di Gereja Kasih Karunia akan dilaksanakan baptisan kudus bagi seorang anak, yakni Michelle Shenete Wardik. Majelis Jemaat mohon dukungan dan doa jemaat untuk pelaksanaan pembangunan pastorik jemaat Gereja Protestan Maluku Kategorial TNI Angkatan Darat Peniel Bentas, sehingga dalam penyelesaian pekerjaan pembangunan dapat berjalan dengan baik dalam penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Majelis Jemaat menghimbau dan mengajak jemaat untuk tetap memperhatikan kebersihan lingkungan tempat tinggal kita masing-masing. Adapun cara yang dapat dilakukan yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, dan tidak membuang sampah sembarangan. Seperti pada saluran air yang dapat mengakibatkan banjir pada permukiman kita. Himbauan ini bertujuan untuk mencegah dampak negatif dari sampah yang tidak terkelola, pencemaran lingkungan, dan penyebaran penyakit. Demi menjaga kenyamanan dan menghormati sesama jemaat yang mengikuti ibadah di saat ini, mohon kepada jemaat untuk tetap menjaga kebersihan ruangan, menonaktifkan nada dering handphone, dan bila tidak ada keperluan mendesak, jemaat diminta untuk tidak keluar masuk ruangan selama ibadah berlangsung. Demikian warta jemaat saat ini. Atas perhatian jemaat kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama dalam ibadah minggu keempat di saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Warta Jemaat Gereja Protestan Maluku Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas, Minggu 25 Januari 2026. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak dalam ibadah di saat ini. Majelis Jemaat menyampaikan selamat bersukacita dan bersyukur atas pertambahan setahun usia kelahiran, usia pernikahan, dan hari bahagia lainnya. Kami mendoakan selalu jemaat yang ada dalam pergumulan. Doa kami, Tuhan Yesus memberkati. Mengawali ibadah saat ini, kepada jemaat akan disampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan firman. Ibadah saat ini akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Ime Ulorlo, dan ibadah jam 6 sore di Gereja Pniel akan dilayani oleh Pendeta Nyonya CH Filinditi dengan menggunakan tata ibadah minggu keempat. 2. Pembacaan firman Tuhan terbaca dalam kitab Mazmur pasal 147 ayat 1 berakhir pada ayatnya yang ke-20. 3. Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih atas dukungan dan doa jemaat dan semua pihak yang telah membantu sehingga pelaksanaan sidang ke-38 Jemaat Gereja Protestan Maluku Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas telah berlangsung dengan baik dalam penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. 4. Majelis Jemaat memberitahukan bahwa dalam ibadah Minggu 1 Februari 2026 di Gereja Kasih Karunia akan dilaksanakan baptisan kudus bagi seorang anak, yakni Michelle Senet Warli. Dan ibadah Minggu 8 Februari 2026 akan dilayani baptisan kudus bagi seorang anak, yakni Sevon Giana Suakakone. 5. Jemaat, pelaksanaan ibadah sekolah minggu pada hari ini untuk semua jenjang akan berlangsung di Gereja Pniel pukul 11.00 WIB. Mohon Papa Mama dapat menyampaikan kepada anak-anak untuk hadir dalam ibadah dimaksud. 6. Penerimaan persepuluhan saat ibadah Minggu 18 Januari 2026 sebesar Rp14.012.000. 7. Panitia Pembangunan Pastori Jemaat telah menerima sumbangan sukacita dari 1. Saudara Excel Lukai uang sebesar Rp750.000. 2. Bapak Muhammad Yen Moni di Morela uang sebesar Rp4 juta. 3. Saudara Dante Heumase uang sebesar Rp1 juta. Atas pemberian dan sumbangan yang telah diberikan untuk menopang pelayanan, kami ucapkan terima kasih. Teriring doa, Tuhan Yesus memberkati. 8. Diberitahukan kepada jemaat bahwa dalam ibadah Minggu tanggal 1 Februari 2026 akan dilaksanakan pelantikan panitia persidangan jemaat ke-39 Jemaat Gereja Protestan Maluku Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas tahun 2027. Untuk itu, kepada Bapak Ibu Saudara-saudari dari sektor teratai yang akan dilantik sebagai panitia persidangan jemaat akan mengikuti pergembalaan pada hari Kamis 29 Januari 2026 pukul 18.00 WIB atau jam 6 sore bertempat di Gereja Kasih Karunia. Mohon kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari untuk hal dimaksud. 9. Disampaikan kepada jemaat bahwa bimbingan untuk pengurus yang akan melayani ibadah di Wadah Angkatan Muda dan Unit Pelayanan akan dilaksanakan pada hari Senin 27 Januari 2026 pukul 19.00 WIB atau jam 7 malam bertempat di Gereja Kasih Karunia.
Mohon pemberitahuan ini disampaikan kepada pengurus yang akan melayani dan mengambil bimbingan. 10. Nyanyian persiapan ibadah. Nyanyian PKJ nomor 13 ayat 1 dan 3. Demikian warta jemaat saat ini, dan atas perhatian jemaat kami sampaikan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama dalam ibadah minggu keempat di saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Mari kita ada di dalam votum dan salam. Ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Pencipta langit dan bumi. Amin. Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan. Amin. Roh Kudus yang membaharui dan menghidupkan. Amin. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Nas pembimbing kita saya ambil dari Mazmur 147 ayatnya yang kelima, begini bunyinya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun
selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Ku nyanyikan selamanya. Jemaat disilahkan duduk. Umat yang mengaku dosa, ya Tuhan Allah kami, di tengah kenyataan hidup ini, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melakukan kehendak-Mu. Kami sering memikirkan hal-hal yang jahat daripada yang baik. Kata-kata kami sering menyakiti dan pada menghibur. Perbuatan kami lebih sering mencelakai daripada menyelamatkan. Ampunilah dosa kami, sucikanlah hati kami. Tuhan ampunilah kami. Tuhan, kami pun lebih sering merusak daripada memelihara lingkungan hidup kami. Ampunilah kesalahan dan dosa kami. Bahurilah roh dan batin kami, agar pikiran, perkataan, dan perbuatan kami semakin bermutu, dan pengabdian kami semakin bermakna bagi seluruh ciptaan-Mu. Demi nama-Mu ya Yesus Tuhan kami. Amin. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu. Kasih sayang-Mu perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu damai hatiku. Kasih sayang-Mu pengharapanku, usapan kasih setia-Mu selalu ku rindu. Jemaat kekasih Tuhan, bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya, dengarlah berita pengampunan dari Allah. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Rasa aku dan sombongku masih menggoda. Iri hati dan benciku kadang menjelma.
jemaat kekasih Tuhan, saya undang berdiri untuk sama-sama kita ada dan mendengarkan petunjuk hidup baru menjadi pedoman di dalam kehidupan kita selama seusbu ini. Petunjuk hidup baru dalam pertama Yohanes 4 ayat 10 dan 11 berkata demikian, marilah kita saling mengasihi, sebab Allah terlebih dahulu mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. Ku datang kepadamu, Anak Domba Allah. Ku serahkan hidupku, Anak Domba Allah. Karena Tuhan sajalah yang menyelamatkan. Bimbing kehidupanku, Anak Domba Allah. Jemaat silakan duduk. Sebelum kita ada di dalam pelayanan firman Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian pujian solo dari anak kekasih Michelle Sopakua. dalam setiap langkahku. Hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam
doanya Nona Michelle, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kebaktian di pagi ini kita ada dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Tapi sebelum ketong ada dalam pembacaan dan pemberitaan, mendasarinya ketong ada dalam doa, dan doa dalam pujian Kidung Jemaat nomor 26. Datang Bacaan kita di pagi ini terbaca dari Alkitab Perjanjian Lama, yaitu Mazmur 147, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-20. Dan pembacaan ini dibaca secara berbalasan. Saya akan membaca judul perikopnya dan ayatnya yang ganjil, kemudian Bapak Ibu membaca ayatnya yang genap. Mazmur 147, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Beginilah bunyi firman Tuhan. Kekuasaan dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Sungguh bermazmur bagi Allah itu baik. Bahkan ia dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem, ia mengumpulkan orang-orang Israel yang bercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Ia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda, ia tidak senang kepada laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Memegahlah Tuhan, hai Yerusalem, pujilah Allahmu, hai Sion. Sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Ia membukan salju seperti bulu domba dan menghamburkan embun beku seperti abu. Ia melemparkan air batu seperti pecahan-pecahan. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi dinginnya? Ia menyampaikan firman-Nya lalu mencairkan semuanya. Ia meniupkan anginnya, maka air mengalir. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa,
dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan, Shalom. Shalom. Apakah jemaat merasa aman dalam minggu ini? Aman? Tidak ada resah dan gelisah? Iya. Sing ada yang helahai? Karena begitu banyaknya, terkadang katong orang Ambon ini, ketika ada di dalam pemikiran yang sumpek, hati yang resah, katong pun cara itu diam-diam melepaskan segala apa yang membebani kehidupan. Apalagi kalau katong nonton TikTok dan sebagainya, ada berita-berita yang isu-isu bikin takut. Ya, berapa hari yang lalu sempat wifi itu terganggu dan dikatakan itu gangguan nasional seluruhnya. Dan ada berita juga bahwa 7 hari akan ada gangguan pemadaman listrik dan sebagainya. Ada orang yang ada dan menanggapi, yo kalau dong orang kaya, pembesar, pejabat itu resah. Tetapi kalau katong di kampung-kampung itu biasa. Betul kasih? Tergantung dari bagaimana kita melihat keadaan itu. Banyak orang berkata bahwa sekarang hidup ini semakin berat, ya. Cuaca semakin panas, ya. Macam ada berapa matahari di Ambon kan. Kemudian ibu-ibu mengeluh bahwa biaya hidup ini, apa-apa ini semakin ada dan mahal. Banyak orang juga ada dan kesehatan terganggu oleh karena cuaca ekstrim, panas, kemudian minum air es, dan kurang istirahat. Dan kebanyakan suasana hati terganggu sehingga mengakibatkan juga banyak orang yang ada negatif thinking terhadap sesama. Ketika ia mendapatkan masalah, banyak orang melemparkan masalah itu kepada orang lain. Dia yang bikin beta susah. Karena dia yang bikin beta susah. Sehingga kehidupan ini rasa-rasanya sangat-sangat ada dan penuh dengan beban. Banyak orang yang tidak menggantungkan kehidupannya kepada Tuhan, lalu bertanya, baik di dalam hati maupun doanya, Tuhan masih sayang katong kaseng. Tuhan masih ada lihat katompung hidup kaseng. Tuhan sakilawang. Itu yang sering katong ada dan katakan di dalam doa kita ketika kita mendapatkan masalah-masalah di dalam kehidupan ini. Benturan-benturan ekonomi, benturan-benturan kehidupan pekerjaan, benturan-benturan kesehatan, benturan-benturan kepentingan-kepentingan lain. Di hari ini Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan menegaskan dengan jelas, Tuhan tetap setia memelihara semua ciptaannya di tengah-tengah justru ketidaksetiaan kita. Betulkah sayang? Betulkah sayang Bapak Ibu? Tuhan sayang pernah ada dan tidak setia. Tuhan senantiasa ada, melihat, mendengar, bahkan tangan Tuhan siap untuk merangkul kita. Tetapi maukah sayang? Katong ada dan mendengar suara Tuhan, maukah sayang? Katong ada dan meraih tangan Tuhan itu untuk ada dan campur tangan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 147 ini lahir dalam konteks umat Israel yang baru dipulangkan dari penjajahan di Babel. Keadaan Yerusalem rusak, porak-poranda rumah Tuhan, bait Allah
yang dinyatakan sebagai presentatif kehadiran Allah pada umatnya itu hancur. Kemudian tatanan sosial. Orang bercerai-berai dari orang yang dicintai. Ada yang meninggal. Ada yang tidak tahu di mana keberadaannya. Sehingga banyak orang harapan hampir pudar, mau apa lain? Pulang por apa? Seng ada apa-apa lain. Namun dalam keadaan keputusasaan umat Tuhan itu, pemazmur datang mengatakan bahwa mari pandang kuasa kasih Tuhan. Mari memuji Tuhan. Mari melihat pemeliharaan Tuhan. Mari melihat kuasa kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari melihat bahwa ketong bisa pulang ini bukan karena kekuatan kita, tetapi oleh karena tangan Allah ada untuk ada dan mengeluarkan kita dari bangsa yang besar itu, dari penjajahan itu. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema mingguan kita ini adalah pemeliharaan Tuhan atas semua ciptaan. Di dalam Mazmur 147 ini, ketika kita melihat secara teologis, itu ada dan memperlihatkan Allah sebagai pemelihara yang utuh. Dikatakan di ayatnya yang kedua, ketiga, Tuhan menyembuhkan orang yang patah hati, menguatkan yang lemah dan meninggikan orang yang rendah hatinya. Di sini pemazmur mencoba menggambarkan kepada umat Tuhan, menggambarkan kepada kita semua bahwa Tuhan tidak hanya memperbaiki infrastruktur, tetapi justru Tuhan itu lebih melihat bagaimana menyembuhkan luka batin. Tuhan hanya tidak memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia, tetapi Tuhan ada dan menunjukkan bagaimana ia sangat peduli akan kehidupan psikologi umatnya yang sudah ada dan merasakan bagaimana itu ketertindasan, bagaimana itu orang-orang ada dan tidak memperhatikan orang-orang ada dan tidak mengasihi orang-orang ada dan hanya memanfaatkan orang-orang ada dan tidak mau mendengar. Bagaimana hati itu menjerit di dalam ketidakmampuan, di dalam keterpurukan, di dalam segala hal. Si pemazmur bilang kepada umatnya, Tuhan katong sanggup. Tuhan katong berkuasa. Tuhan katong mampu untuk memulihkan apa saja di dalam keadaan ini. Sehingga Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, si pemazmur ada dan menggambarkan lagi bahwa alam ciptaan ini saja Tuhan peliharakan. Bagaimana cinta kasih Tuhan itu diwujudkan di dalam kehidupan manusia. Tuhan turun tangan untuk mengatur musim. Tuhan ada dan memeliharakan burung. Tuhan memeliharakan rumput-rumput. Tuhan memeliharakan segalanya untuk ada di dalam kebersamaan kehidupan kita sebagai manusia. Dan Tuhan mau menunjukkan bahwa di dalam keterpurukanmu, hai manusia, engkau tahu bahwa engkau bukan siapa-siapa, engkau tidak sanggup, engkau harus tergantung kepadaku. Alam ini bukan punyamu. Alam ini bukan engkau yang ciptakan. Alam ini ada karena saya yang ada dan menciptakan. Alam ini tetap ada sampai hingga ini karena saya yang turun tangan untuk memeliharakan. Banyak cara Tuhan untuk memperingatkan manusia ketika ia tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya untuk memeliharakan alam ini. Untuk itu jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di akhir Mazmur ini Tuhan mengajak semua umat untuk ada. Mari melihat kuasa kasih Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan hari lepas hari. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 147 ini, kalau kita ada dan baca ulang-ulang dan selami dengan juga lagu dari Nona Miselta bahwa Yesus
harapan, Yesus jalan, Yesus ada dan menguatkan kita, dan kita tidak mampu untuk melakukan apa-apa. Apa yang katong bisa ambil dari firman ini? Dari Mazmur 147 untuk ada dan dipedomani di dalam kehidupan kita. Kita lihat yang pertama, bahwa pemazmur ini ada dan mengajak umatnya, mengajak umat Israel dan mengajak kita semua untuk bersyukur. Jangan berkeluh kesah. Bukan bersyukur karena keadaan kita merasa kita baik-baik saja, bukan. Si pemazmur menginginkan kita bersyukur di dalam kehidupan kita justru karena ketidaknyamanan dan ketidakbaikan itu, tetapi kita tetap ada dan mengikuti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Mengeluh, bahasa teologis ya, tanda kekurangan iman. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak orang yang putus asa. Banyak orang yang terus mengeluh di dalam kehidupannya. Banyak orang yang tidak memahami dirinya secara utuh. Firman Tuhan ini mau bilang bahwa orang-orang yang mengeluh, orang-orang yang menyalahkan keadaan adalah orang-orang yang tidak memahami seutuhnya apa yang diinginkan dirinya. Apa yang harus ada dan memenuhi kehidupannya. Banyak orang mempunyai target, kalau papan sandang dan pangan itu sudah terpenuhi, sudah melebihi daripada target, itu sudah senang. Tetapi kita lihat, banyak orang kaya, banyak juga orang yang punya pendapatan puluhan juta tetap korupsi. Banyak juga orang-orang yang punya perusahaan, jabatan, tetap ada di dalam keterpurukan kehidupannya. Sehingga firman ini mau bilang kepada kita, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa sesungguhnya kebutuhan hakiki manusia adalah mengimani, mengamini karya kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Percaya Tuhan. Percaya sungguh kepada Tuhan. Untuk itu yang kedua, kita harus senantiasa, firman ini menginginkan kita untuk ada dan menaruh pengharapan saja kepada Tuhan. Jangan mengandalkan kecerdasanmu, jangan mengandalkan jabatanmu, jangan mengandalkan kekuatanmu, tubuhmu. Karena itu semua hilang lenyap. Tuhan kutip satu kali saja dia hilang. Dan semua itu diinginkan bahwa mari di dalam berbagai kehidupan ini yakin percaya bahwa Tuhan menjagamu, Tuhan melindungimu, Tuhan memelihara kehidupanmu. Karena tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Sehingga apa yang kita harus buat, Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jalin relasi dengan Tuhan dengan baik. Ibadah dan berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Yang ketiga, kita diingatkan melalui firman Tuhan ini untuk ada dan bersahabat dengan alam. Katong mengeluh panas Tuhan nih, kenapa panas begini? Padahal katong lihat di Gunung Nona, katong lihat di mana-mana, katong kalau di mana-mana saya ada pohon lain, semua suruma. Di mana-mana pohon ditebang. Tuhan mengatur pohon sebagai untuk pendinginan alami. Bagaimana? Karena pohon menghirup CO2 yang katong kasih keluar dan mengeluarkan O2 kesegaran. Kalau pohon yang ada lagi biar AC lagi tidak bisa untuk ada dan menandingi panas ini. Sehingga kita disadarkan sungguh mari untuk ada dan berfungsi sebagai manusia yang punya akal budi ketaatan sebagai mandataris Allah. Yang keempat, firman ini mau ada dan menghimbau kepada katong semua. Mari hidup taat kepada Tuhan. Aku Tuhan. Bikin Tuhan pun mau. Bukan bikin katong pun mau. Mari katong menyenangkan hati Tuhan. Bukan tuntut Tuhan untuk menyenangkan katong pun hati. Bukan kita ada dan bikin ikut suka. Minta kepada Tuhan, Tuhan sukasi. Lalu balik pergi kasih tinggal Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari sungguh di dalam kesadaran melalui Mazmur 147 ini menegaskan bahwa Tuhan yang memelihara alam semesta adalah Tuhan yang juga memelihara hidup kita. Tuhan senantiasa setia
mendengar keluhan kita, Tuhan senantiasa menjawab setiap permohonan kita. Tuhan senantiasa ada untuk menghibur dan menguatkan kita. Mari kita hidup di dalam iman, pengharapan, dan ketaatan kepada Tuhan. Maka Tuhan bilang, semuanya akan kutambahkan kepadamu. Tuhan Yesus sayang katong semua. Amin. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Oleh Yesus disampaikan pengampunan, pendamaian, gelap di bumi baru genap semuanya. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk merespon firman Tuhan, mari semua saya undang berdiri. Kita akan mengaku di hadapan Tuhan sesuai dengan rumusan pengakuan iman rasuli sambil berucap, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Christo Voice.
masih adakah harapan? Datanglah kepadanya yang menanggung beban berat, datanglah semua yang menderita. Tuhan berikan sentosa, Tuhan beri perlindungan, Tuhan akan sejahterakan kita umatnya. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita akan ada di dalam persembahan syukur. Jemaat yang diberkati Tuhan, dengarlah anjuran sebagai berikut. Tuhan telah menganugerahkan berkat dalam hidup kita. Karena itu, marilah kita bersyukur kepadanya dengan memberikan persembahan syukur hari ini. Tuhan memberkati kita. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah akan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur,
syukur selamanya. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapapun nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang tak Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi, muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi, muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Jemaat, mari kita berdoa bersama-sama. Semua yang kami terima asalnya daripada-Mu ya Allah. Semua yang kami harapkan berasal dari kasih-Mu ya Kristus. Mampukanlah kami hidup untuk mengalirkan kasih dan berkat bagi seluruh ciptaan-Mu. Amin. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Kantoria.
sanggup dinyatakan sempurna dalam segala hal. Ku tahu Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan dan kebaikan selalu, karena kasih-Nya bagimu, karena kasih-Nya bagimu selalu ada. Matahari bersinar menyapa, datang sang pagi gantikan malam, terangnya bersinar di hadapan baru. Di Tuhan ada bagiku dan semuanya hati. Semua karena semua kami pada waktunya. Dalam kelemahanku kuasa-Mu dinyatakan sempurna dalam segala hal. Ku tahu Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan dan kebaikan selalu, karena kasih-Nya bagimu, karena kasih-Nya bagimu selalu ada. Kau baik bagiku, pada, kau baik bagiku, pada, kau baik bagiku, pada, kau baik bagiku, kau baik bagiku. Dalam kelemahanku kuasa-Mu dinyatakan sempurna dalam segala hal. Ku tahu Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan dan kebaikan selalu, karena kasih-Nya bagimu. Dalam kelemahanku kuasa-Mu dinyatakan sempurna dalam segala hal. Ku tahu Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan dan kebaikan selalu, karena kasih-Nya bagimu, karena kasih-Nya bagimu, karena kasih-Nya bagimu, karena kasih-Nya bagimu selalu ada. Dan kebanyakan Tuhan Yesus memberkati pelayanan di hari ini. Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baiklah kita tenang dan kita akan ada di dalam doa syafaat kita. Untuk itu mari kita satu di dalam doa kita berdoa. Ya Tuhan Allah sumber kehidupan, di hari ini hari kemenangan-Mu, kami datang bersyukur atas kasih dan pemeliharaanmu yang nyata. Pada saat ini kami datang membawa seluruh doa-doa dan harapan kami ke hadirat-Mu ya Bapa di sorga. Dengan iman kami mengimani dan mengamini bahwa Engkau adalah Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami ada hingga saat ini oleh karena kasih dan penyertaan dan pemeliharaan-Mu. Ajarlah kami untuk senantiasa melihat kasih-Mu itu di dalam setiap peristiwa kehidupan kami ya Bapa di sorga. Baik di dalam suka kekecewaan, di dalam tangis, ratapan, maupun juga di dalam kegembiraan dan ungkapan syukur oleh karena kami merasakan apa yang menyenangkan hati kami. Sehingga kami dapat dikendalikan oleh kuasa kasih-Mu, kami tidak ada dan lepas kendali bahwa kami boleh oleh karena kemampuan kami. Kami tahu bahwa Engkau tidak suka orang fasik, Engkau tidak suka orang sombong. Engkau suka orang-orang yang rendah hati, Engkau suka orang-orang yang tahu untuk ada dan datang kepadamu memohon ampun. Sehingga Tuhan ajarlah kami untuk mengenali diri kami, untuk ada datang kepadamu memohon ampun di dalam setiap salah dan dosa pelanggaran kami, perkataan, pikiran, dan perbuatan kami. Baik kepada istri, suami, anak-anak, bahkan sesama kami Tuhan. Ajarlah kami untuk senantiasa menjalin relasi yang baik, ada kedamaian dan kesukacitaan di hati kami. Firman Tuhan mengajarkan kami untuk ada dan membenahi kehidupan kami. Untuk itu kami ada dan membawa seluruh umat-Mu yang pada saat ini ada di dalam pergumulan oleh karena sakit. Baik yang dirawat di rumah-rumah, sakit yang bertahun Tuhan. Bahkan mereka terkadang ada di dalam keterpurukan iman. Karena tubuh-tubuh mereka juga ada dan terpuruk. Kuatkan mereka. Biarlah firman kebenaran-Mu di hari ini ada dan mengingatkan bahwa di dalam sakit mereka pun Tuhan ada menjamah, menggendong, memelihara kehidupan mereka. Dan biarlah di dalam sakitnya pun mereka ada dan merasakan tidak berguna.
tetapi mereka tetap ada dan menjadi kesaksian kehidupan bahwa di dalam penderitaan Tuhan menguatkan mereka untuk menahan seluruh kegelisahan dan ketakutan. Kami ada dan berdoa untuk seluruh orang-orang kami kasihi yang ada dan dirawat di rumah sakit, termasuk hamba-Mu Bapak Pendeta Toce Tetelepta, ketika tanggal 21 kemarin di dalam aktivitas pelayanan yang begitu padat. Tuhan, beliau ada di dalam kelelahan sehingga beliau ada dan dirawat di rumah sakit. Kami mohonkan Tuhan menjamah, Tuhan memulihkan, Tuhan menguatkan, Tuhan nyatakan kuasa-Mu di dalam kehidupan hamba Tuhan ini. Biarlah Tuhan makanan, minuman, dan obat-obatan yang dikonsumsi, Tuhan memberkati para dokter medis, alat-alat yang dipergunakan Tuhan juga berkati, sehingga semua berfungsi dengan baik. Kami sungguh bersyukur karena kondisi beliau semakin hari semakin membaik dan mulai normal. Kami serahkan seluruh perawatan ini di dalam kuasa kasih Tuhan. Tuhan, kami juga ada dan membawa seluruh gumulan kami di dalam kehidupan kami sebagai orang tua, baik kami ada di dalam kehidupan sebagai janda duda, lansia. Tuhan memberkati kami semua, Tuhan kuatkan, Tuhan berikan pengharapan, Tuhan mampukan kami untuk menjadi sumber bagi kehidupan keluarga, rumah tangga, bahkan jemaat ini. Kami juga berdoa untuk anak-anak kekasih yang ada di dalam perjuangan-perjuangan mereka, di dalam pertumbuhan perkembangan mereka. Kiranya Tuhan memberkati di dalam pergaulan-pergaulan mereka. Tuhan, jauhkan mereka daripada hal-hal yang dapat menghancurkan kehidupan mereka pada saat ini. Kebebasan pergaulan, narkoba, miras, bahkan juga Tuhan seks bebas, bahkan judi online. Tuhan ada dan melindungi seluruh kehidupan umat-Mu yang ada pada saat ini terperangkap oleh situasi itu. Dan kuatkan mereka juga, mampukan mereka untuk keluar, seperti bagaimana Engkau mengeluarkan Israel daripada penjajahan bangsa Babel. Keluarkan mereka juga dari penjajahan keinginan mereka. Tuhan, sadarkan mereka dengan cara-Mu sehingga mereka mampu untuk ada dan berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk pendidikan anak-anak kekasih kami, baik itu tingkat PAUD, TK, SD sampai dengan perguruan tinggi. Anak-anak yang ada di dalam pergumulan untuk menyelesaikan studinya, untuk mengikuti jenjang berikutnya, bahkan menyelesaikan proposal, skripsi, bahkan tesis, untuk ada di dalam perkuliahan mereka. Tuhan, tolong kuatkan dan mampukan sehingga mereka boleh menyelesaikan dengan baik. Seluruh anak-anak kekasih kami yang persiapan untuk ada di dalam tes-tes untuk mencari pekerjaan, Tuhan ada dan ingatkan, Tuhan ada dan benahi mereka, Tuhan ada dan memberkati akal budi pengertian mereka, berikan kedewasaan, berikan kemampuan untuk ada dan mempersiapkan diri. Kuatkan mereka di dalam segala hal sebagaimana Engkau memulihkan bangsa Israel, pulihkan mereka juga Tuhan, sehingga mereka fokus untuk ada dan mencari masa depan untuk menjadi berkat bagi kehidupan umat bersama. Kami ada dan menyerahkan seluruh orang yang bekerja pada saat ini dalam pekerjaan mereka, di dalam masalah-masalah yang mereka hadapi. Tuhan kuatkan, Tuhan berikan kejujuran, kesetiaan, loyalitas, dedikasi, sehingga mereka ada dan mewujudkan kasih Tuhan di dalam kehidupannya. Di mana mereka berada, di situ ada berkat yang mereka nyatakan dalam kehidupan hari lepas hari. Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan berjemaat kami di dalam kuasa kasih Tuhan. Pimpin tuntun kami yang ada dan melayani-Mu di hari ini. Semua kami Tuhan, baik yang mengisi pujian solo, anak kekasih kami Michelle Sopakua, Kristopois, bahkan Kantoria. Tuhan memberkati semua dan talenta-talenta yang mereka ada dan Engkau berikan sehingga menjadi kekuatan, penyemangat, dan juga mereka mampu untuk menjadi berkat yang kehidupan hari lepas hari. Kami berdoa dan bersyukur oleh karena Tuhan telah memimpin dan menuntun kami menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kami sebagai majelis jemaat, bahkan sebagai umat-Mu, bertanggung jawaban dalam sidang jemaat dan menentukan program kegiatan, bahkan juga rekomendasi-rekomendasi yang ada. Mampukan kami semua Tuhan, terutama hamba-Mu, Ketua Majelis Jemaat Johannes Michelle Rehata, yang Engkau ada dan tunjuk untuk ada dan memimpin jemaat ini. Tuhan kuatkan, Tuhan sehatkan, Tuhan beri roh hikmat, Tuhan beri kemampuan untuk ada dan melakukannya dengan segala baik. Kami percaya dengan tuntunan kasih-Mu, kami semua, baik kami semua sebagai majelis maupun juga sebagai anggota jemaat, untuk merealisasikan seluruh program dan kegiatan bahkan rekomendasi yang ada. Kami juga berdoa untuk seluruh panitia pembangunan pastori. Tuhan memberkati mereka, tukang-tukang yang dengan setia setiap hari untuk ada dan bekerja, bahkan semua umat-Mu yang peduli untuk ada di dalam sumbangan-sumbangan mereka, baik materi maupun dukungan moral, semua orang yang memberi sumbangan. Tuhan berkati mereka di dalam kehidupan mereka dan ajarlah mereka untuk melihat bahwa mereka tidak berkekurangan ketika mereka memberi, karena Tuhan memberikan mereka berkat. Tuhan, kami juga ada dan berdoa untuk bangsa dan negara kami, tuntun pimpin pemerintah kami, mampukan mereka sebagai wujud dari kehadiran-Mu di tengah-tengah dunia ini. Bijaksanakan mereka, jauhkan segala hal-hal yang dapat menyeret mereka ke ranah hukum, dan jauhkan keinginan untuk mengambil hak-hak rakyat. Tetapi biarlah Tuhan mereka mengabdikan kehidupan mereka sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Seluruh tugas dan tanggung jawab
hamba-Mu serahkan di dalam kuasa kasih Tuhan. Tuhan, ini doa kami, ini permohonan kami yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saya jemput semua berdiri. Ya Tuhan, Engkau perlindunganku sejak masa mudaku. Engkaulah harapanku sejak dari kandungan. Padamu ku bertobat, jangan kau terbuang pada masa tuaku. Tuhan, jangan kau tinggalkan apabila habis hayaku, agar aku tak dicemooh, agar aku tak dibenci, karena hanya Tuhanlah perlindunganku. Ya Tuhan, Engkau perlindunganku, Engkau selalu kupuji, bersyukur tiap hari, karena karya-Mu Tuhan yang adil dan ajaib. Jangan kau terbuang pada masa tuaku, Tuhan, jangan kau tinggalkan apabila habis hayaku, agar aku tak dicemooh, agar aku tak dibenci, karena hanya Tuhanlah perlindunganku. Jemaat kekasih Tuhan, pergilah dengan sukacita dan berkaryalah demi kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu, untuk menguatkan jemaat di dalam kesaksian hari lepas hari, terimalah janji penyertaan Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Amin, amin, amin. Ibadah kita selesai, shalom. Silakan duduk untuk bersyukur kepada Tuhan. Saat teduh selesai.